Puji Tuhan, Shalom, saya ucapkan selamat malam. Kembali saat malam hari ini kita akan bersama-sama bersatu hati. Kita akan berdoa baik untuk gereja kita, GPD Barenang Siang. Juga kita berdoa buat bangsa dan negara kita agar pemulihan terjadi, khususnya buat setiap jemaat yang mengasihi Tuhan. Mereka boleh kembali memuji besarkan nama Tuhan, terlebih bangsa kita pun boleh dipulihkan dan keselamatan boleh terjadi bangsa ini. Mari kita akan mulaikan doa malam kita saat ini. Sebelum kita masuk dalam doa penyembahan kita, mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebentar. Kita angkat pujian yang mengatakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Menyembah-Mu Tuhan saat malam hari ini. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat malam hari ini, semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, dan kami akan masuk dalam doa penyembahan kami malam hari ini. Biarlah Tuhan beracara, Roh Kudus mengurapi setiap kami, setiap pelayan Tuhan yang saat ini melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saat malam hari ini firman Tuhan akan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25. Ya, tentunya kita sudah tahu cerita firman Tuhan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita akan kembali mempelajari renungan firman Tuhan malam hari ini. Apa yang Tuhan rindu sampaikan buat kita seluruh jemaat GPD Barenang Siang yang saat ini ada dimanapun berada kita. Mari kita baca ayat-ayat ini, kita ikuti dengan sesama apa yang akan Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan malam hari ini. Matius 25 ayat pertama sampai selanjutnya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, sampai di situ terlebih dahulu kita membaca ayat ini. Kalau kita lihat tadi di ayat yang pertama bahwa hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang membawa pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kita tahu mempelai laki-laki surga adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan gadis-gadis 10 gadis itu adalah gambaran gereja, mempelai perempuan ya, yang siap kelak akan
bersanding di tata surga yang kudus. Gadis-gadis berbicara tentang kita, gereja-gereja Tuhan. Kita lihat di sana bahwa ke-10 gadis itu sama-sama membawa pelita. Apa pelita? Ya, kalau tadi saya katakan bahwa gadis-gadis itu berbicara tentang gereja. Gambaran apa pelita ini? Kita lihat di dalam Mazmur, ya, kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105. Apa pelita itu? Di sana dikatakan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan jelas dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita, adalah terang bagi jalan dan kaki kita. Kalau kita lihat kembali kepada Matius 25 tadi, bahwa ke-10 gadis tadi, keduanya membawa pelita. Mereka sama-sama membawa bekal firman. Mereka sama-sama mengerti firman. Mereka mempersiapkan kehidupan mereka dengan pelita, dengan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi berikutnya setelah penantian mereka? Kita lihat ayat yang kedua, di sana dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, ternyata ada pembagian dari 10 gadis tadi. Yang 5 bijaksana dan 5 berikutnya adalah yang bodoh. Ada pembedaan di sana. Ayat ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Nah, ini yang membedakan. Ya, meskipun saya katakan bahwa kita sama-sama ke gereja, kita sama-sama beribadah di tempat yang sama, tetapi jangan salah, ternyata Tuhan teliti, Tuhan melihat hati kita. Di sana kita lihat ayat ketiga, perbedaannya bahwa tetapi gadis-gadis, ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya, ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, perbendaharaan firman-Nya ada, tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka tidak memiliki minyak dalam buli-buli. Buli-buli berbicara tentang hati kita. Buli-buli berbicara tentang hati, tanah hati kita. Ya, firman sudah ada. 10 gadis ini, mereka mengerti firman. Tetapi apa yang membedakan kehidupan mereka? Mereka sama-sama mengerti firman, menerima firman setiap minggu. Tetapi yang membedakan, tidak ada perbendaharaan minyak dalam buli-buli hati mereka. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Minyak berbicara tentang urapan. Dan urapan hanya bisa kita dapatkan melalui kehadiran Roh Kudus. Hari-hari terakhir ini, mari. Ya, saya pernah mengatakan dalam ketika saya membawakan firman Tuhan bahwa ini adalah zaman terakhir. Zaman pertama, zaman Bapa sudah lewat ketika perjanjian lama terjadi. Berikutnya zaman anak ketika Tuhan Yesus hadir ke muka bumi ini sebagai manusia 100%, sebagai Allah 100%. Dan tiba saatnya ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diturunkan, kita memasuki zaman terakhir, yaitu zaman Roh Kudus. Perbendaharaan yang ada dalam hati kita ini, buli-buli kita ini harus kita isi dengan Roh Kudus. Sudahkah Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Jangan-jangan di masa-masa akhir saat ini, masa-masa penyelamatan, penuaian ini, buli-buli kita tidak terisi oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Saya teringat dalam Efesus, coba kita lihat. Efesus pasalnya yang keempat, ayat terakhir, ya. Efesus pasal 4 di sana dikatakan ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Roh Kudus menjadi meterai dalam hari penyelamatan. Sudahkah kita memiliki meterai itu dalam kehidupan kita? Sudahkah hati kita terisi, hati kita dimeteraikan oleh Roh Kudus itu? Biarlah renungan yang singkat ini, kita tahu akhir cerita dari kisah perumpamaan 10 gadis yang ada di dalam Matius ini. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini.
Kita tahu akhir ceritanya. Yang menjadi pesan firman Tuhan saat ini, mari kita miliki perbendaharaan minyak dalam hati kita. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus yang menjadi meterai penyelamatan dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari-hari terakhir. Kita melihat bagaimana keadaan dunia saat ini. Tapi biarlah pesan firman Tuhan ini, mari kita miliki perbendaharaan minyak. Kita memiliki perbendaharaan Roh Kudus dalam hati kita yang memeteraikan kita pada hari penyelamatan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari doa kita undang Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan kita saat malam hari. Dimanapun kita berada, biarlah nama Tuhan tetap kita puji dan kita muliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, jemaat Tuhan yang terkasih. Pada saat ini mari kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Meskipun saat ini kita masih terkendala untuk tidak dapat melakukan doa bersama, tapi biarlah dimanapun berada, kita boleh tetap merasakan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita akan angkat pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru,
kita katakan, siapakah aku ini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Yes. Yes, Tuhan. Ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung Tuhan. Yes, Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mata, yes Tuhan, dan lihat wajah-Mu. Ku yes Tuhan. Ku tersanjung.
Kami tahu Tuhan, kami mau Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, supaya hidup kami Tuhan boleh berkenan Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Yes Yesus, kami mau Tuhan untuk hidup Tuhan hanya selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Kami gak mau Tuhan untuk mendukakan hati Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Yes. hati kami Tuhan. Tuhan, kuserahkan hatiku. Benar Tuhan, kami mau Tuhan. Yes.
Ajar kami Tuhan, meskipun dalam kondisi Tuhan seperti ini Tuhan, ajar kami untuk tetap menyenangkan hati-Mu Tuhan, baik dalam ucapan kita Tuhan, tindakan kita Tuhan, apapun yang kami perbuat Tuhan, biarlah Tuhan semua hal itu Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Kami Tuhan tidak mau terpuruk larut Tuhan dalam kondisi seperti ini Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami memiliki pengharapan yang kekal Tuhan. Kami boleh selalu berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kuatkan hati kami ya Bapa. Siapapun kami ini Tuhan, Engkau mengenal Tuhan setiap hati kami ini Tuhan, tanpa terkecuali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami selalu diingatkan Bapa, hanya di dalam-Mu Tuhan kami merasa tenang. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami merasakan kedamaian Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami Tuhan tidak perlu takut Tuhan, kami tidak perlu khawatir Tuhan akan masa depan Tuhan, karena segalanya itu Tuhan Engkau telah sediakan bagi kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan banyak jemaat-Mu Tuhan yang masih Tuhan merasakan kegelisahan Tuhan. Apapun Tuhan setiap persoalannya Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu Tuhan, percaya ya Bapa, ada kuasa Tuhan mengalir Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk ke dalam pokok doa kita. Untuk pokok doa yang pertama, kita akan berdoa bagi keluarga Bapak Gembala, bagi setiap para pelayan Tuhan di tempat ini, dan bagi setiap program gereja yang akan kami mau Tuhan. Nanti saya minta untuk Esther berdoa. Selamat malam Bapak, ucap syukur Tuhan malam hari ini Tuhan kami bisa bersatu hati Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan untuk menaikkan setiap pokok doa kami ya Bapak. Kami mau bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan hidupnya Tuhan untuk bisa menjadi saluran-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat ini ya Bapak. Berikan selalu kesehatan ya Bapak, berikan kuatkan ya Bapak untuk dapat Tuhan mengembalakan jemaat-Mu Tuhan, baik di tempat ini Tuhan maupun di Majalaya ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Kau akan memberikan hikmat Tuhan kepadanya ya Bapak. Berkati dalam pekerjaannya Tuhan, berkati dalam kesehatannya ya Bapak. Berkati juga Tuhan keluarganya ya Bapak, anak dan istrinya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan dalam kesehatannya ya Bapak. Dalam setiap pendidikan anak-anaknya Tuhan yang berkati Tuhan, yang cukupkan semuanya ya Bapak. Biarlah Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan bisa lebih lagi Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, saluran firman-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang telah Kau percayakan untuk Bapak Gembala kami gembalakan ya Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang telah Kau pilih Tuhan, yang telah Kau tempatkan di tempat ini ya Bapak. Kiranya Kau berikan hati yang tulus untuk melayani ya Bapak. Biarlah dalam setiap hati kami Tuhan memiliki hati yang tulus Tuhan. Rendahkan kami Tuhan supaya kami melayani-Mu dengan setulus hati Tuhan, bukan untuk memegahkan diri kami Tuhan, tapi hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berikan kesatuan hati Tuhan di antara pelayan-pelayan-Mu Tuhan, agar bisa Tuhan lebih lagi Tuhan melayani-Mu ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk program gereja kami ya Bapa. Biar pada bulan Februari nanti Tuhan kami berencana Tuhan untuk merenovasi gereja ini Tuhan, karena kami rindu ya Bapa bisa lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang bisa kami tampung di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan rencana ini bisa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Kau berkenan Tuhan, biar rencana kami Tuhan bisa seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa.
setiap dana Tuhan, setiap orang yang dibutuhkan Tuhan, Kau saja Tuhan yang pelengkap ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan cukupkan semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pokok doa kita yang kedua. Kita akan berdoa bagi setiap wadah di GPDI Bandang Siang. Kita akan juga berdoa bagi jemaat yang sakit dan jemaat yang mundur. Nanti saya minta Senia untuk berdoa. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu Yesus, mendoakan setiap wadah-wadah yang ada Bapa di gereja kami ya Bapa, dari ibadah raya Tuhan, baik kaum pria Tuhan, baik kaum wanita Tuhan, baik pemuda remaja sekolah minggu Tuhan. Kau yang cukupkan Tuhan setiap wadah ini Tuhan, setiap keperluan apapun Tuhan, setiap keperluan ibadah Tuhan, tolong Tuhan bantu kami Tuhan, dalam setiap kendala kami Tuhan, tak itu yang tidak bisa ibadah Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengadakan suatu keajaiban dalam kehidupan kami Tuhan, dalam setiap wadah-wadah ini Tuhan, agar kami terus bisa merasakan kasih-Mu ya Yesus. Biarlah Tuhan, walaupun kami juga ada yang online Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu nyampai Tuhan, sampai Tuhan tiba di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati juga Bapa setiap jemaat kami yang sakit ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mengaruniakan berkat ya Bapa. Kau mengadakan mukjizat ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau lebih mengetahui Tuhan segala keluh mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka butuhkan ya Yesus, Kau cukupkan ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami ingin Tuhan, kami rindu Tuhan, agar mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami lagi ya Yesus. Kiranya Tuhan, apapun penyakit mereka Tuhan, Kau pulihkan ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau gantikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berikan mereka Tuhan sebuah berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka Tuhan bisa beribadah bersama-sama dengan kami, mengucapkan syukurnya kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang undur ya Bapa. Siapapun mereka Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan setiap mereka Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, tolong Tuhan kembalikan mereka Tuhan untuk bisa beribadah bersama kami lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu bisa menggapai anak-anak-Mu ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau mengadakan suatu mukjizat Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan cara apapun Tuhan, Kau pasti pulihkan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kendala mereka Tuhan, apapun yang menjadi kesulitan mereka ya Bapa, kami percaya Tuhan, Kau membantu setiap mereka Tuhan. Jemaat-jemaat kami ya Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, teramat sangat percaya Tuhan, Engkau memulihkan jemaat-jemaat kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok doa kita yang terakhir. Kita akan berdoa bagi bangsa negara kita Indonesia. Kita juga akan berdoa bagi pandemi COVID-19 ini dan bagi pemulihan bangsa ini. Nanti saya minta Kak Jonas untuk berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak atas berkat kasih karunia-Mu ya Bapak, atas penyertaan-Mu Tuhan yang masih kami rasakan Tuhan sampai pada malam ini Tuhan, saat ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau bersati ya Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapak, pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, awal tahun ini Tuhan, bangsa kami Tuhan menangis ya Bapak, banyak bencana Tuhan, banyak berita-berita buruk Tuhan yang sampai ke telinga setiap masyarakat Indonesia ya Bapak. Dari pesawat yang jatuh Tuhan,
banjir di Kalimantan, longsor di Sumedang Tuhan, sampai gempa di Sulawesi ya Bapa. Engkau yang tahu Tuhan, pandemi pun masih tinggi ya Bapa. Kami hanya berserah padamu saja ya Bapa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi Tuhan di bumi kami ini Tuhan, di Indonesia ini ya Bapa. Tapi kami mau percaya Tuhan, kami mau sehati Tuhan. Kami mau bawa Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, negara kami ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap bencana, setiap kejadian yang ada Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan untuk menjamah Tuhan, untuk membantu setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau tetap memberikan kekuatan ya Bapa. Engkau tetap memberikan pengharapan ya Bapa, sukacita Tuhan kepada setiap anak-Mu ya Bapa. Ada maksud indah ya Bapa, ada hal-hal baik Tuhan setelah ini Tuhan, yang mungkin kami tidak sadari Tuhan, yang kami mungkin tidak sampai kepikiran Tuhan, tapi kami boleh percaya dan yakin Tuhan. Pada saatnya Tuhan, Kau akan nyatakan Tuhan, dan nama-Mu akan lebih lagi dipermuliakan ya Bapa. Berkati, kuatkan Tuhan para relawan-relawan Tuhan, masyarakat yang terdampak ya Bapa. Kau berikan kekuatan, kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Pemerintah Tuhan yang tetap bekerja ya Bapa, Presiden Tuhan, menteri-menteri Tuhan, aparat-aparatur negara Tuhan di daerah Tuhan, baik gubernur, wali kota, bupati ya Bapa, polisi dan TNI ya Bapa. Engkau tetap berkati Tuhan, berikan hikmat ya Bapa, berikan kesungguhan hati Tuhan, kebijaksanaan ya Bapa, dalam menghadapi setiap bencana yang ada Tuhan, dalam memimpin bangsa ini, negara ini Tuhan. Pandemi COVID ini Tuhan, meskipun vaksin sudah ditemukan Tuhan dan mulai disebarkan Tuhan, disuntikan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, bukan vaksin ini Tuhan yang menyembuhkan Tuhan, vaksin ini yang menghilangkan setiap COVID-19 ini, tapi oleh kuasa darah-Mu saja Tuhan, kami boleh tetap berhikmat Tuhan untuk menjaga diri kami Tuhan, menjaga setiap lingkungan kami, keluarga kami ya Bapa. Juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia ya Bapa. Kau tetap lindungi Tuhan, tetap jaga ya Bapa. Berikan kekuatan kepada setiap gembala-gembala yang ada Tuhan, gembala-gembala sidang yang ada ya Bapa. Biar mereka pun boleh tetap Tuhan memberikan perlindungan Tuhan, memberikan kekuatan bagi setiap jemaatnya ya Bapa. Mereka tetap membawa setiap jemaatnya Tuhan, berpengharapan hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Mungkin banyak Tuhan yang belum bisa kami sampaikan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa. Engkau melihat setiap hati kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Itulah Tuhan pokok-pokok doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mendengar Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami untuk selalu diingatkan kembali Tuhan. Ketika ada masa kesukaran Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, ada masa untuk kami boleh bersuka cita Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lewat doa dan penyembahan ini Tuhan, kami boleh Tuhan mendapatkan semangat yang baru Tuhan, pengharapan yang baru Tuhan. Dan kami boleh diingatkan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan turut bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hal itu Tuhan yang terus Tuhan boleh kami ingat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri Tuhan doa pada malam hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.